Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Astuti, SEMBA dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 PPS 6D akan mempresentasikan tugas kami untuk mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah dengan judul Analisis Laporan Keuangan Bank Muamalat tahun 2019 dan 2020. Kelompok kami terdiri dari: perkenalkan, nama saya Lisentan Alfiati dengan NIM 195231137. Saya Sardi Amelia Putri, NIM 195231138. Perkenalkan, nama saya Eliza Dewi Oktavianti, NIM 195231144. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Ningsih, NIM 195231146. Perkenalkan, nama saya Aulia Trirahmawati, NIM 195231147. Analisis laporan keuangan dengan pendekatan rasio. Analisis laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2019 dan 2020. Yang pertama menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Di dalam rasio profitabilitas adanya 1. Net Profit Margin atau NPM. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan tingkat laba bersih yang mampu dihasilkan bank. Rumusnya, laba bersih dibagi pendapatan bersih. Dapat kita lihat NPM Bank Muamalat pada tahun 2019 dengan memasukkan rumus laba bersih dibagi pendapatan bersih, yaitu 15.511.209 dibagi 2.799.690.864, totalnya 0,56%. Sedangkan NPM Bank Muamalat pada tahun 2020 Rp29.532.87 dibagi 2.431.607.445, totalnya 1,21%. Dapat kita analisis bahwa dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat laba bersih Bank Muamalat tahun 2020 itu lebih bagus dibandingkan dengan Bank Muamalat di tahun 2019. Semakin besar angka rasionya, maka semakin bagus pula kemampuan bank untuk menunjukkan tingkat laba yang dihasilkannya. Return on Equity atau ROE merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional. Rumusnya, laba bersih dibagi modal. ROE pada Bank Muamalat di tahun 2019 Rp15.511.209 dibagi Rp3.937.178.287, totalnya 0,39%. Sedangkan ROE pada Bank Muamalat di tahun 2020 Rp29.532.087 dibagi Rp3.966.710.373, totalnya 0,74%. Dapat kita analisis dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional di tahun 2020 itu lebih bagus dibandingkan dengan di tahun 2019. Semakin besar angka rasionya dan semakin bagus pula kemampuan bank untuk menunjukkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional. Lalu, Return on Asset atau ROA merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya. Rumusnya, laba bersih dibagi aset. ROA Bank Muamalat di tahun 2019 Rp15.511.209 dibagi Rp50.519.435, totalnya 0,03%. Sedangkan ROA di Bank Muamalat tahun 2020
Rp29.532.087 dibagi Rp55.241.303.583, totalnya 0,06%. Dapat dianalisis dari data di atas menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya ini lebih bagus di tahun 2020 dibandingkan di tahun 2019. Semakin besar rasionya, maka semakin bagus bank muamalat dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya. Dapat dilihat perbandingan rasio profitabilitas antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat pada tahun 2019 dan 2020. Dari perbandingan rasio profitabilitas dari ketiga bank tersebut, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat, dapat kita analisis bahwa kemampuan BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin baik dari tahun 2020 dibanding tahun 2019. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitasnya BRI Syariah yang semuanya konsisten meningkat dengan kenaikan minimal 100%. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungannya 4%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan atau perbaikan kinerja sehingga untuk setiap Rp1 pendapatan bersih yang diperoleh, tingkat keuntungan yang diperoleh adalah 10% atau naik 2,5 kali atau 250% dari tahun 2019. Berbeda dengan BRI Syariah, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini terlihat dari rasio profitabilitas BNI Syariah secara kompak menurun dari 2019 ke 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019 tiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, 21%-nya adalah keuntungan bersih untuk bank. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18%. Sedangkan di Bank Muamalat menghasilkan laba bersih mengalami kenaikan di 2020. Namun dalam rasio profitabilitas tidak mengalami peningkatan maupun penurunan di tahun 2019 dan 2020. Sebagai contoh, rasio NOM di tahun 2019, setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh, yaitu 1%-nya, adalah keuntungan bersih untuk bank. Di tahun 2020 tetap sama, yaitu 1%. Dari ketiga data tersebut dapat dianalisis jika kemampuan BRI Syariah dan Bank Muamalat dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih ini mengalami peningkatan dari 2019 ke 2020. Sedangkan BNI Syariah dalam menghasilkan keuntungan ini mengalami penurunan. Namun, kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba tetap lebih besar atau lebih tinggi daripada Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat. Masukan untuk bank, berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dari ketiga bank tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki kinerja terburuk, oleh karena itu Bank Muamalat perlu meningkatkan kinerjanya. Contohnya pada rasio profitabilitas. Untuk menghasilkan laba yang lebih besar, harus menurunkan biaya dana, meningkatkan realisasi kredit berkualitas, dan meningkatkan fee-based income-nya. Yang kedua ada rasio likuiditas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor. Yang pertama ada current ratio. Kemampuan bank membayar utang jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Rumus dari current ratio yaitu kas ditambah penempatan di BI dan penempatan di bank lain dibagi dengan utang lancar. Current ratio Bank Muamalat di tahun 2019 diperoleh dari data laporan keuangan tahunan dengan rumus kas ditambah penempatan di Bank Indonesia dan penempatan di bank lain dibagi dengan utang lancar. Kas diketahui sebesar 764.526.569
ditambah penempatan di BI sebesar 2.505.388.141 ditambah penempatan di bank lain sebesar 37.825.615 dibagi dengan utang lancar sebesar 7.581.262.592 dan diperoleh sebesar 43,63%. Current rasio bank muamalat di tahun 2020 dengan rumus kas ditambah penempatan di BI dan penempatan di bank lain dibagi dengan utang lancar. Kas sebesar 732.760.187 ditambah penempatan di BI sebesar 2.035.513.916 ditambah penempatan di bank lain sebesar 3.470.290 dibagi dengan utang lancar sebesar 7.693.828.069 dan diperoleh hasil 46,42%. Analisis dari current ratio yaitu bank muamalat dalam membayar utang jangka pendek mengalami kenaikan jika dilihat dari rasio lancarnya pada tahun 2020. Jadi, kemampuan bank membayar utang jangka pendek lebih bagus di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Yang kedua ada quick ratio. Kemampuan bank membayar utang jangka pendek menggunakan uang kasnya atau aset yang paling liquid. Rumus dari quick ratio yaitu kas dibagi dengan utang lancar. Quick ratio bank muamalat tahun 2019 diperoleh dari data laporan keuangan tahunan dengan rumus kas dibagi dengan utang lancar. Kas diperoleh sebesar 764.526.569 dibagi utang lancar sebesar 7.081.262.592 dan diperoleh hasil 10,08%. Quick rasio bank muamalat tahun 2020 dengan rumus kas dibagi utang lancar. Kas diperoleh 730.760.187 dibagi dengan utang lancar sebesar 7.993.828.069 diperoleh hasil 9,52%. Analisis dari quick ratio, kemampuan bank muamalat untuk membayar utang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2020 jika dilihat dari rasio lancar dan cepatnya. Yang ketiga ada financing deposit ratio atau FDR, menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Rumus dari FDR adalah total pembiayaan dibagi total dana pihak tiga. FDR bank muamalat tahun 2019 diperoleh dari data laporan tahunan dengan rumus total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga. Di sini total pembiayaan sebesar 14.000.299.777 dibagi dengan total dana pihak ketiga sebesar 44.501.528.795 diperoleh hasil 31,75%. FDR bank muamalat tahun 2020 dengan rumus total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga. Di sini total pembiayaan sebesar 14.277.575.162 dibagi dengan total dana pihak ketiga sebesar 45.202.499
481.263 dan diperoleh hasil 31,59%. Analisis dari Financing Deposit Ratio atau FDR, yaitu rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari Bank Indonesia, FDR bank syariah yang wajar ada di level 95-98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaan atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di rank 95-98%. Jadi, dari perhitungan di atas, Bank Muamalat di tahun 2019 lebih baik kinerjanya jika dilihat dari FDR-nya, walaupun masih di bawah aturan Bank Indonesia. Akan tetapi sudah mengalami kenaikan sebelumnya. Perbandingan rasio likuiditas antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Current rasio di BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 56% dan di 2020 sebesar 27%. Current rasio di BNI Syariah pada tahun 2019 sebesar 20% dan di 2020 sebesar 16%. Sedangkan current rasio Bank Muamalat pada tahun 2019 sebesar 44% dan di 2020 sebesar 46%. Quick rasio di BRI Syariah pada tahun 2019 sebesar 3% dan di 2020 sebesar 7%. Quick rasio di BNI Syariah pada tahun 2019 sebesar 1% dan di 2020 sebesar 1%. Sedangkan quick rasio pada Bank Muamalat pada tahun 2019 sebesar 10% dan di 2020 sebesar 10%. FDR pada BRI Syariah di tahun 2019 sebesar 31% dan di 2020 sebesar 28%. FDR BNI Syariah pada tahun 2019 sebesar 99% dan di 2020 sebesar 71%. Sedangkan FDR Bank Muamalat pada tahun 2019 sebesar 32% dan di 2020 sebesar 32%. Perbandingan rasio likuiditas antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Analisis keseluruhan, kemampuan BRI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan hampir 100% jika dilihat dari rasio lancarnya, namun mengalami kenaikan lebih 100% jika dilihat dari rasio cepatnya. Adanya perbedaan ini kemungkinan dikarenakan di tahun 2020 saldo penempatan di bank lain menurun, sedangkan saldo kas meningkat. Di tahun 2019, BRI Syariah mampu menjamin atau membayar setiap Rp1 utang lancarnya. Dengan kas ditambah penempatan sebesar Rp0,56. Namun, di tahun 2020, kemampuan tersebut turun menjadi hanya sebesar Rp0,27. Sedangkan jika dilihat dari rasio cepat, setiap Rp1 hutang lancar, bank mampu membayar dengan Rp0,03 kas dan membaik di tahun 2020 menjadi Rp0,07. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan BRI Syariah dalam membayar utang jangka pendek masih bagus meski dari sisi rasio lancarnya turun.
kemampuan BNI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek itu justru menurun di tahun 2020 jika dilihat dari rasio cepat dan lancarnya. Sebagai contoh, dari rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 utang lancar dapat dibayar dengan 0,2 rupiah kas dan penempatan. Namun di tahun 2020, kemampuan bank menurun menjadi 0,16 rupiah saja. Kemampuan bank muamalat dalam membayar hutang jangka pendek meningkat di tahun 2020 dilihat dari rasio cepat dan lancarnya. Rasio lancar di tahun 2019, setiap Rp1 dapat dibayar dengan 0,44 rupiah kas dan penempatan. Namun di tahun 2020, kemampuan bank meningkat menjadi 0,46 rupiah. Rasio FDR menunjukkan besarnya dana nasabah yang disalurkan dalam bentuk pendanaan atau pembiayaan. Menurut aturan dari BI, FDR bank syariah yang wajar di level 95-98%. Jika di bawah 95%, berarti bank belum mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan. Sedangkan jika melebihi 98%, berarti bank harus menurunkan jumlah pembiayaannya atau menaikkan saldo dana pihak ketiganya agar rasio kembali di rank 95-98%. Selama tahun 2019 sampai 2020, rasio FDR BRI Syariah masih di bawah batas normal penyaluran pembiayaan. Bahkan di tahun 2020 justru turun. Sedangkan pada bank muamalat, rasio FDR tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini menunjukkan BRI Syariah dan bank muamalat belum mengoptimalkan potensi yang ada. Sehingga sebenarnya justru ada opportunity cost di sana. Dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang, tetapi tidak disalurkan. Di sisi lain, pada umumnya bank harus memberikan bagi hasil ke pemilik dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut. Bank BNI Syariah di tahun 2019 sempat melewati batas maksimal penyaluran dana nasabah dalam bentuk pembiayaan, namun turun drastis di tahun 2020, menjadi berada di bawah level wajar yang diperbolehkan BI. Meski ketiga bank tersebut di bawah batas wajar FDR, namun FDR BNI Syariah konsisten lebih besar daripada BRI Syariah dan bank muamalat. Berdasarkan uraian rasio likuiditas di atas, terlihat bahwa bank BNI Syariah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membayar utang jangka pendek jika dibanding dengan BRI Syariah dan bank muamalat. Masukan untuk bank. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dari ketiga bank tersebut, dapat disimpulkan bank muamalat memiliki kinerja terburuk. Oleh karena itu, bank muamalat perlu meningkatkan kinerjanya. Contohnya pada rasio likuiditas pada FDR atau Financing Deposit Ratio. Bank muamalat harus mengoptimalkan dana nasabah dalam pembiayaan agar dapat berada di rank 95-98%. Hal ini dilakukan agar dana pihak ketiga yang belum disalurkan tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi hasil di masa mendatang untuk bank. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. A. Debt to equity ratio atau DER, yaitu kemampuan bank membayar seluruh hutang menggunakan modal. Rumusnya adalah total utang plus dana syirkah temporer dibagi total modal.
Kemudian untuk mencari DER Bank Muamalah tahun 2019, data yang ada kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil sebesar 0,07%. Kemudian untuk DER Bank Muamalah tahun 2020, data yang ada dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan hasil 0,06%. Untuk analisisnya, yaitu rasio solvabilitas bank muamalat tahun 2020 lebih baik daripada bank muamalat di tahun 2019 karena mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya semakin kecil hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Berikut yaitu perbandingan rasio solvabilitas antara Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat, seperti tampak di tabel. Untuk analisisnya yaitu rasio solvabilitas antara Bank BRI Syariah mengalami kenaikan di tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar dengan menggunakan modalnya. Dan BNI Syariah mengalami penurunan pada rasio DER-nya, sedangkan Bank Muamalat tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada rasio DER-nya. Maka dapat disimpulkan meskipun Bank Muamalat tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada rasio ini, nilai rasio DER Bank Muamalat lebih tinggi daripada Bank BRI Syariah dan BNI Syariah. Jadi, kemampuan Bank Muamalat lebih buruk dari Bank BRI Syariah dan BNI Syariah dalam membayar hutangnya dengan menggunakan modal yang dimilikinya. Kemudian untuk masukan untuk bank, yaitu berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dari ketiga bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki kinerja terburuk. Oleh karena itu, Bank Muamalat perlu meningkatkan kinerjanya. Contohnya pada rasio solvabilitas. Bank Muamalat harus meningkatkan modal yang dimilikinya sehingga dapat menekan jumlah hutangnya dengan modal yang dimiliki sendiri di tahun mendatang. Selanjutnya yang keempat yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, Fixed Asset Turnover atau FAT, menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dengan volume penjualan. Rumusnya yaitu total pendapatan dibagi aktiva tetap bersih. Untuk FAT Bank Muamalah tahun 2019, FAT sama dengan total pendapatan dibagi aktiva tetap bersih. FAT sama dengan 3.427.134.888 dibagi 5.612.902.370 sama dengan 0,61. Untuk total FAT Bank Muamalah tahun 2019 yaitu 0,61. Selanjutnya FAT Bank Muamalah tahun 2020. FAT sama dengan total pendapatan dibagi aktiva tetap bersih. FAT sama dengan 3.006.247.873 dibagi 6.151.014.273 sama dengan 0,49. Total FAT Bank Muamalah tahun 2020 yaitu 0,49. Analisisnya, sedangkan Bank Muamalat untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus memutar aset tetapnya sebanyak 0,61 kali dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,49 kali. Nilai FAT turun pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Bank Muamalat kurang maksimal atau jarang dipakai dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan pendapatan dibandingkan di tahun 2019. Yang kedua yaitu Total Asset Turnover atau ATO, menunjukkan perputaran total aset bila diukur dengan volume penjualan. Rumusnya total pendapatan dibagi total aset. Untuk ATO Bank Muamalah tahun 2019, yaitu ATO sama dengan total pendapatan dibagi total aset. ATO sama dengan 3.427.138.888 dibagi 50.000.555.519.435 sama dengan 0,07. Total sama dengan 0,07.
Selanjutnya yaitu ATO Bank Muamalah tahun 2020. ATO sama dengan total pendapatan dibagi total aset. ATO sama dengan 3 miliar 006.247.873 dibagi 51 miliar 241.303.583 sama dengan 0,06. Total sama dengan 0,06. Analisisnya, kemampuan aset untuk menciptakan penjualan tinggi lebih bagus Bank Muamalah tahun 2019, karena jika angkanya semakin tinggi maka kemampuan aset untuk menciptakan penjualan lebih tinggi dan semakin bagus. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio aktivitas antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Bisa dilihat di gambar untuk BRI Syariah, FAT tahun 2019 adalah 1,37, sedangkan FAT tahun 2020 1,82. Untuk ATO BRI Syariah tahun 2019 0,08 dan tahun 2020 yaitu 0,08. Selanjutnya BNI Syariah. Untuk FAT tahun 2019 yaitu 8,70 dan tahun 2020 yaitu 3,64. Sedangkan ATO BNI Syariah tahun 2019 yaitu 0,08 dan tahun 2020 yaitu 0,07. Yang terakhir yaitu Bank Muamalat. Untuk FAT Bank Muamalat tahun 2019 itu 0,61 dan tahun 2020 yaitu 0,49. Selanjutnya ATO Bank Muamalat tahun 2019 yaitu 0,07 dan di tahun 2020 yaitu 0,06. Selanjutnya yaitu perbandingan rasio aktivitas antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Yang pertama yaitu analisisnya. BRI Syariah memutar aset tetapnya sebanyak 1,37 kali untuk menghasilkan Rp1, dan di tahun 2020 aset tetapnya diputar 1,82 kali. Untuk BNI Syariah menghasilkan Rp1 pendapatan. Bank memutar aset tetapnya sebanyak 8,7 kali di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 sebanyak 3,64 kali saja. Sedangkan Bank Muamalat untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus memutar aset tetapnya sebanyak 0,61 kali dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,49 kali. Jadi dapat disimpulkan dari nilai tersebut, Bank Muamalat jarang memutar atau menggunakan aset-asetnya dalam menghasilkan pendapatan dibandingkan BRI Syariah dan BNI Syariah. Meskipun BRI Syariah mengalami peningkatan di tahun 2020, namun nilai rasio lebih tinggi BNI Syariah, sehingga BNI Syariah lebih sering menggunakan asetnya untuk menghasilkan Rp1 pendapatan daripada BRI Syariah dan Bank Muamalat. Selanjutnya, masukan untuk bank. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dari ketiga bank tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat memiliki kinerja terburuk. Oleh karena itu, Bank Muamalat perlu meningkatkan kinerjanya. Contohnya, pada rasio aktivitas untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar, Bank Muamalat harus lebih sering menggunakan atau memutar aset tetap yang dimilikinya. Selanjutnya, yang kelima yaitu rasio efisiensi BOBO. Rasio BOBO menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Rumusnya yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional. BOBO Bank Muamalat tahun 2019 sebesar 115,17%. BOBO Bank Muamalat tahun 2020 sebesar 98,31%. Perbandingan antara BOBO tahun 2019 dengan BOBO tahun 2020 dari efisiensi lebih baik di tahun 2020 karena semakin kecil semakin bagus. Berikut adalah perbandingan rasio efisiensi antara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Muamalat pada tahun 2019 dan 2020. Perbandingan rasio efisiensi antara BRI Syariah,
BNI Syariah, dan Bank Muamalat. Rasio BOBO BRI Syariah mengalami penurunan di tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020, meski masih di level 90%. Untuk setiap Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp0,97, atau dengan kata lain, laba operasionalnya hanya sebesar 3%, sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,91, atau dengan kata lain, laba operasional sebesar Rp0,09. Terlihat bahwa bank kinerjanya membaik di tahun 2020 dari rasio BOBO, meski nilainya masih cukup tinggi. Rasio BOBO BNI Syariah justru mengalami kenaikan di tahun 2020 daripada 2019. Artinya, untuk menghasilkan Rp1 pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi di tahun 2020. Dengan kata lain, terjadi penurunan efisiensi dari segi biaya operasionalnya. Di tahun 2019, untuk setiap Rp1 pendapatan, BNI Syariah hanya membutuhkan biaya sebesar Rp0,55. Namun, di tahun 2020, biayanya meningkat menjadi Rp0,6. Laba operasional yang diperoleh dari Rp1 pendapatan yang diperoleh awalnya sebesar Rp0,45 di tahun 2019, menurun menjadi Rp0,4 di tahun 2020. Sedangkan rasio BOBO Bank Muamalat mengalami penurunan di tahun 2020. Artinya, bank melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil di tahun 2020, di mana untuk Rp1 pendapatan yang diperoleh bank, biaya yang dikeluarkan adalah Rp1,15. Sedangkan di tahun 2020, rasio ini membaik, sehingga untuk Rp1 pendapatan, bank hanya mengeluarkan Rp0,98. Hal ini menunjukkan kinerja bank membaik di tahun 2020 dari rasio BOBO, meski nilainya masih cukup tinggi. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan, walaupun BRI Syariah dan Bank Muamalat mengalami penurunan pada rasio BOBO, namun nilainya masih tinggi dibanding dengan BNI Syariah. Masukan untuk bank. Bank Muamalat memiliki kinerja terburuk dibanding dengan BRI Syariah dan BNI Syariah. Oleh karena itu, Bank Muamalat perlu meningkatkan kinerjanya pada rasio BOBO. Bank Muamalat harus mengoptimalkan biaya operasionalnya agar pendapatan bank meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, analisis laporan keuangan dengan pendekatan Jamel. Yang pertama, capital atau permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan atau memenuhi kebutuhan modal minimum sesuai yang disyaratkan BI. Diukur dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Nah, dapat dilihat pada tabel CAR sendiri ada modal inti, modal pelengkap, modal sendiri, dan juga ATMR. ATMR merupakan aset tertimbang menurut risiko. Jadi ada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Dapat dilihat pada catatan ALK halaman 160, search aja di modal inti. CAR itu ada rumusnya, yaitu modal inti plus pelengkap dibagi ATMR. Pada tahun 2019, Bank Muamalat CAR-nya senilai 12,42%, sedangkan pada tahun 2020 senilai 15,21%. Nah, yang disyaratkan BI, peringkat 1 kategori sangat sehat, nilai rasio CAR-nya itu lebih dari sama dengan 15%, peringkat 2 sehat, 13,5% sampai dengan kurang dari 15%, peringkat 3 cukup sehat, 12% sampai dengan kurang dari 13,5%, peringkat 4 kurang sehat, 8% sampai dengan kurang dari 12%, dan peringkat 5 tidak sehat, 0 sampai dengan kurang dari 8%. Nilai rasio CAR Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 12,42% dan di tahun 2020 itu sebesar 15,21%.
Sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 3 kategori cukup sehat dan di tahun 2020 peringkat 1 kategori sangat sehat. Yang kedua ada aset quality atau kualitas aset. Menunjukkan kualitas aset yang dimiliki bank dengan menilai jenis-jenis aset yang dimilikinya. Untuk mengukur aset quality dengan menggunakan rasio kualitas aset produktif atau KAP. Aktiva produktif atau KAP pada tahun 2019 besar 45.430.333.868, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 45.579.515.397. Data tersebut dapat dilihat di set aset produktif. Cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP pada tahun 2019 sebesar 339.503, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 226.211. Data tersebut terletak pada catatan analisis laporan keuangan halaman 160. PPAP dibagi dengan KAP pada tahun 2019 diketahui sebesar 0,00075%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,00049%, dapat dikatakan aset tidak produktif. Rasio kualitas aset produktif atau KAP sama dengan rasio KAP sama dengan 1 dikurangi PPAP dibagi KAP. Pada tahun 2019 diperoleh sebesar 99,99925%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 99,99951%. Kinerja berdasarkan nilai rasio. Aset quality, rasionya KAP. Nilai rasio pada tahun 2019 sebesar 99,99925% dengan kategori sangat sehat. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 99,99951% dengan kategori sangat sehat. Nilai rasio KAP Bank Muamalat di tahun 2019 besar 99,99925% dan di tahun 2020 sebesar 99,99951%, sehingga jika dilihat pada kategori yang diisyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 1 kategori sangat sehat dan di tahun 2020 peringkat 1 dengan kategori sangat sehat. Yang ketiga yaitu manajemen, menunjukkan kualitas manajemen bank dalam mengelola usaha. Kualitas SDM dilihat dari pendidikan dan track record selama ini dalam menangani berbagai macam tantangan yang dihadapi perusahaan. Net Profit Margin atau NPM, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total pendapatan yang berasal dari pendapatan usaha plus non-usaha, sehingga didapatkan NPM pada tahun 2019 sebesar 0,45% dan tahun 2020 sebesar 0,98%. NPM Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 0,45% dan di tahun 2020 sebesar 0,98%, sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan Bank Indonesia, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 5, kategori tidak sehat, dan di tahun 2020 peringkat 5, kategori tidak sehat.
Yang keempat yaitu earning atau rentabilitas, menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan efisiensi usahanya. ROA dan BOPO. Earning rentabilitas yaitu untuk laba bersih setelah pajak tahun 2019 yaitu 16.326.331, tahun 2020 01.9.739. Terletak pada laba rugi halaman 10. Selanjutnya untuk total aset tahun 2019 yaitu 50.555.519.435. Tahun 2020 51.241.303.583. Terletak pada neraca sisi aset halaman 8. Untuk biaya operasional atau BO tahun 2019 yaitu 3.947.008.556. Tahun 2020 2.955.522.714. Selanjutnya untuk pendapatan operasional atau PO tahun 2019 3.427.134.888 dan di tahun 2020 3.006.247.873. Untuk biaya operasional dan pendapatan operasional data terletak laba rugi halaman 10. Selanjutnya untuk ROA tahun 2019 yaitu 0,03% dan tahun 2020 0,02%. Untuk BOPO tahun 2019 yaitu 115,17% dan tahun 2020 98,31%. Selanjutnya yaitu kinerja berdasar nilai rasio. Untuk rasio ROA tahun 2019 yaitu 0,03%. Bisa dilihat di tabel bawah menunjukkan kategori tidak sehat. Selanjutnya untuk 2020 0,02% dan menunjukkan kategori tidak sehat. Selanjutnya yaitu BOPO tahun 2019 115,17%. Dilihat di tabel bawah menunjukkan kategori tidak sehat dan tahun 2020 yaitu 98,31% menunjukkan kategori tidak sehat. ROA Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 0,03% dan di tahun 2020 sebesar 0,02%. Sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 5 kategori tidak sehat dan di tahun 2020 peringkat 5 kategori tidak sehat. Untuk BOPO Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 115,17% dan di tahun 2020 sebesar 98,31%. Sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 5 kategori tidak sehat dan di tahun 2020 peringkat 5 kategori tidak sehat. Pendekatan CAMEL yang kelima yaitu liquidity. Liquidity menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek, terutama simpanan nasabah berupa tabungan giro dan deposito jika jatuh tempo mampu tidak dalam memenuhi permohonan kredit yang layak dibiayai. Liquidity diukur dengan cash ratio dan financing to deposit ratio. Cara menghitung cash ratio yaitu penjumlahan antara kas, penempatan di BI, dan penempatan di bank lain dibagi dengan hutang lancar. Cash ratio pada Bank Muamalat tahun 2019 sebesar 47,62%, sedangkan tahun 2020 sebesar 52,79%. Selanjutnya adalah financing to deposit ratio. Cara menghitung FDR yaitu pembagian antara total pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga. Sedangkan dana pihak ketiga didapat dari penjumlahan antara simpanan nasabah ditambah dengan simpanan bank lain lalu ditambah dengan dana syirkah temporer. Pada Bank Muamalat, FDR pada tahun 2019 sebesar 31,75%, sedangkan di tahun 2020 sebesar 31,59%. Nilai cash rasio Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 47,62%.
dan di tahun 2020 sebesar 52,79%. Sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 1 atau kategori sangat sehat. Dan di tahun 2020 juga peringkat 1 kategori sangat sehat. Nilai rasio FDR Bank Muamalat di tahun 2019 sebesar 31,75% dan di tahun 2020 sebesar 31,59%. Sehingga jika dilihat pada kategori yang disyaratkan BI, maka pada tahun 2019 termasuk dalam peringkat 1 kategori sangat sehat dan di tahun 2020 juga peringkat 1 kategori sangat sehat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.